pemain lain seperti Loko Lingoy, kemudian juga Rifat Marasa Besi, Balinsa, salah satunya Nuri Fasa. Ini dia formasi Persik Kediri dalam formasi 4-3. Seperti apa? Derby Jawa Timur di pekan ke-32. Kick off babak pertama sudah dimulai pemirsa, dan kami informasikan kepada Anda bahwa arahkan bola ke depan. Oh, satu sentuhan yang sangat baik. Alvarizi dalam posisi melengkung, bolanya datang. Ditangkap lagi oleh Leonardo Navacio. Iya, bolanya memang bola kiper ya, dan Thales tadi agak berusaha memaksa sehingga menjadi pelanggaran. Bolanya terlalu ke dalam, swing dari Alvarizi. Ya, dan memang tidak mudah tentu bagi Thales, karena selain Leonardo Navacio masih ada Hamra dan juga Kiko yang sudah menunggu dalam posisi yang tepat ya. Iya. Tapi memang Thales ini tipe pemain belakang yang rajin membantu serangan dengan memanfaatkan posturnya yang memang cukup tinggi ya. Dalberto melihat ke arah kotak penalti, sudah mulai berbelok. Dalberto. Satu tembakan maut tadi. Iya, sebuah pergerakan dari seorang striker ya, khas sekali bagaimana Dalberto menusuk, mencoba cut inside dan kemudian shooting ke tiang dekat. Cukup baik, cukup akurat, cuman memang bobot powernya kurang maksimal. Ya, ada fans Barcelona juga. Bergerak tadi bola pada Ze Valente, dalam kotak dia Ze Valente gocek lawan. Umpan yang luar biasa. Header! Primo! Berikan semangatmu! Gol! Bagi skuad Macan Putih, Papa Mario Yagalo yang muncul untuk membuat skor berubah menjadi 1-0. Bukan golnya Fafa yang buat saya luar biasa, tapi bagaimana umpan Rabona yang dibuat oleh Ze Valente. Kita lihat, bukan golnya itu, tapi umpannya itu yang luar biasa, yang membuat Fafa tidak terkawal. Tidak ada pemain Arema yang mengira bola akan di Rabona. Kelas tadi kita lihat. Sangat berkualitas, sangat indah juga, membuat Fafa dengan tenang bisa lolos dari pengawalan. Harus meminta maaf karena Fafa pernah bermain di sana ya. Yes. Dan ini menurut saya sekali lagi kita melihat bagaimana kualitas umpan dari Ze Valente. Bukan sekedar umpannya akurat, tapi kelas. Umpan pendek tadi pada Hugo Samir. Hugo Samir meloloskan bola. Kita lihat Ze Valente. Oh. Pilihan eksekusi yang sangat baik ya dari Ze Valente dengan kaki bagian dalam melengkung ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana umpan dari Hugo Samir juga sangat baik ya, umpan di antara dua pemain dan dieksekusi dengan tendangan kaki dalam ke tiang jauh yang sayangnya masih sekitar 50 cm. Dikuasai lagi oleh Arema. Bola lambung pemirsa. Header. Oh, lepas shooting. Iya, kita tidak tahu offside atau tidak ya. Tapi bolanya sebetulnya sudah sangat nyaman bagi Alvarizi. Kita lihat dalam time ulang. Oh, tidak offside ya, tidak offside. Ketika dioper offside. Ya, headernya ya. Iya. Kalau yang pertama belum offside, tapi ketika dikirim kepada Alvarizi sudah offside. Ya, kalaupun memang tadi masuk dalam jalan, maka akan dianulir gol dari Alvarizi. Tapi kita melihat kembali bagaimana koneksi. Kali ini Arkan kembali datang. Early cross, melengkung. Oh, dan shooting tadi. Penyerangan yang dilakukan. Wow. Peluang yang 99% bisa menjadi gol tadi. Iya, dan kita lihat kiper Persik Kediri menganggap tadi ada gangguan yang membuat tidak bisa menguasai bola dengan baik. Sayang kita belum lihat tayang ulangnya ya. Ya, nanti akan kita tunggu ya bagaimana Navacio tadi. Tadi menciptakan tembakan. Sempat untuk melakukan counter. Hugo Samir, baik sekali. Sebuah skill yang sangat apik kali ini. Menyisir sektor sayap dia. Hanya kehilangan momentum. Sudah ada transisi ke bertahan dari Arema. Sementara wasit tampaknya menghentikan sementara karena memang ada pemain yang membutuhkan bantuan tim medis. Ze Valente ya. Arema menghadapi kapten dari Persik Kediri. Kedua kapten ini. Oh, ada gerakan tambahan. Iya, memang sebelumnya ada gangguan dari tangan Ze Valente ke posisi badannya. Nah, ini dia. Alvarizi tadi gerakan terakhirnya itu yang tidak perlu sebetulnya ya. Ini pertama memang kena Ze Valente ke dada, tapi kemudian itu ditoyornya itu yang sebetulnya tidak perlu oleh Alvarizi. Itu dia. Kalau akan mengambil keputusan tegas kali ini. Karena kalau kita lihat memang ada unsur kesengajaan itu. Iya, dan kartu apakah yang akan ditarik?
Kita lihat. Kartu ini sudah jelas. Ya, Heru Cahyono mengambil keputusan terhadap pergerakan Alvarizi. Kartu merah. Ya, itulah yang saya bilang, gerakan terakhir itu sebenarnya tidak diperlukan ya. Dan Alvarizi tadi terpancing ya, karena memang Ze Valente semula menahan juga dengan tangan, kemudian dibalas oleh Alvarizi. Harusnya saya berhenti sampai di situ. Tapi Alvarizi terpancing untuk melanjutkan dengan gerakan tambahan yang akhirnya berbuah kartu merah. Sebuah kerugian besar bagi Arema yang sedang tertinggal. Harus kehilangan kapten kesebelasan mereka, John Alvarizi. Ya, pemirsa, Vergonzi dalam posisi yang ideal. Ramiro Vergonzi. Gol! Lagi datang dari skuad Macan Putih. Kali ini Ramiro Vergonzi yang menjadi aktornya dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Persik Kediri atas Arema FC. Iya, tadi baru saja kita bilang bahwa Vergonzi harus lebih fight ya. Dan kali ini dia memanfaatkan peluang yang didapatnya. Meskipun dikawal oleh dua pemain lawan, dia mampu melepaskan tendangan dengan passing yang indah ke posisi yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang Arema. Sebuah tendangan ke pojok yang sulit membuat Vergonzi mampu mencetak golnya yang ke-8 musim ini dari 27 pertandingan. Iya, perangkap offside yang coba diterapkan ternyata malah kemudian menjadi backfire untuk pertahanan dari Arema. Iya, karena di belakang kan memang jumlah backnya berkurang ya, sehingga memang itu yang membuat tadi agak sedikit tidak terkawal, agak sedikit leluasa bagi Vergonzi untuk mendapatkan space. Saksikan kembali pemirsa, bola coba dimainkan lagi oleh para pemain Persik. Ze Valente, pantulan tajam. Ze Valente, mengenai tiang lagi. Gol! Belum berhenti tampaknya Persik Kediri untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Kali ini Ze Valente ikut mencatatkan namanya di papan skor 3-0. Hari ini Ze Valente memang luar biasa. Saya sudah terpesona dengan umpan Rabonanya. Kali ini dengan kerjasama 1-2-nya dengan Vergonzi. Memang yang pertama masih mengenai tiang, tapi yang kedua bagaimana dia mendapatkan second ball itu juga luar biasa tuh. Karena pemain itu biasanya ketika gagal tuh udah kehilangan konsentrasi, tapi dia masih bisa konsentrasi untuk mendapatkan second ball. Nah, dapat sentuhan hati ya dari selebrasi Ze Valente. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, pemain itu biasanya kalau sudah gagal eksekusi pertama itu biasanya dia ekspresinya kecewa. Tapi Ze Valente tetap berusaha melihat kemana bola akan memantul dan dia menjadi orang pertama. Menguasai bola, menunggu waktu dan usai sudah pemirsa. Derby Jawa Timur di Stadion Kanjuruhan. Arema harus kebobolan 3 gol dan harus menerima kekalahan telak dari tim tamu dalam Derby Jawa Timur.